PDIP ini mengomentari terkait aturan KPU yang mengubah uh, dari keputusan atau penetapan sejumlah dokumen persyaratan capres dan cawapres begitu ya, yang tidak dibuka untuk umum. Nah, komentar itu disampaikan Tribuners oleh juru bicara PDIP yakni Muhammad Guntur Romli, dan dia menyinggung keputusan KPU yang menetapkan sejumlah dokumen persyaratan capres-cawapres ini sebagai bentuk informasi yang dikecualikan untuk publik. Nah, respons itu Tribuners disampaikan Guntur Romli melalui akun X pribadinya pada Selasa 16 September. Guntur ini mengatakan Tribuners bahwa keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena sebelumnya aturan serupa ini tidak pernah menimbulkan masalah. Kemudian ia juga menilai pola perubahan aturan semacam ini sudah sering terjadi setiap kali menyangkut kepentingan dari Presiden ke-7 Joko Widodo hingga keluarganya. Kemudian Guntur mencontohkan Tribuners di mana revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan saat anak dan menantu Jokowi ini menjabat sebagai wali kota. Kemudian Guntur juga membeberkan ketika anak menantu Jokowi menjadi wali kota, KPK ini terkesan bisa dikendalikan. Guntur juga mengingatkan pernah ada wacana penambahan masa jabatan Presiden 3 periode yang menurutnya ini hampir diatur melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Tribuners lebih lanjut Guntur juga menyinggung terkait perubahan aturan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka begitu ya sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 serta upaya revisi cepat Undang-Undang Pilkada yang sempat digagas demi jalan politik Kaisang dari Pangarep. Guntur juga mengatakan Tribuners bahwa perubahan aturan di KPU ini kembali memunculkan kecurigaan karena bersinggungan dengan isu ijazah palsu yang menimpa Jokowi dan Gibran. Sementara Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus ini juga memberikan sindiran pedas terkait langkah KPU, dan Deddy ini menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki oleh capres-cawapres ini dapat diakses publik. Dengan begitu masyarakat ini bisa mengetahui latar belakang dari para calon pemimpinnya. Dan lebih lanjut Deddy Sitorus ini juga menegaskan ijazah cawapres dan capres ini juga bisa diakses oleh publik, merupakan hak dari warga negara, sehingga Deddy juga menyebut bahwa warga tidak akan membeli kucing seperti dalam karung ketika dia benar-benar mengetahui sosok ataupun latar belakang dari calon-calon para pemimpinnya. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda minta KPU untuk melakukan klarifikasi atas keputusan yang menetapkan dokumen persyaratan Capres-Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. Menurutnya, keputusan itu menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pemilu. Adapun Rifki ini juga mempertanyakan keputusan itu karena dibuat seusai seluruh tahapan pemilu selesai. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan Rifki pada Selasa 16 September. Lebih lanjut, Rifki menekankan keputusan semestinya dikeluarkan sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai. Menurutnya, sangat penting adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan pemilu. Rifki menyatakan dokumen persyaratan pencalonan seperti ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana atau laporan harta kekayaan semestinya terbuka untuk publik. Adapun hal terkecuali jika tergolong rahasia negara atau menyangkut privasi yang dilindungi. Sebagai informasi, KPU menetapkan beberapa dokumen yang diserahkan oleh paslon presiden dan wapres saat pendaftaran tak bisa begitu saja dibuka ke publik. Keputusan itu tertulis dalam Keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025. Dua alumnus Universitas Gadjah Mada atau UGM melayangkan gugatan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia digugat ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan dengan mekanisme citizen lawsuit itu mulai disidangkan perdana pada Selasa 16 September 2025 siang. Dua orang yang menggugat ialah Top Taufan dan Bangun Sutoto.
Tak hanya Jokowi, ada sejumlah pihak yang turut digugat oleh dua alumnus UGM tersebut. Dalam gugatan itu, tergugat satu ialah Jokowi, tergugat dua merupakan Rektor UGM, Profesor Ova Emilia sebagai tergugat dua, kemudian Wakil Rektor UGM, Profesor Wening sebagai tergugat tiga, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai tergugat empat. Gugatan ini diungkapkan oleh Humas PN Solo Subagio saat dihubungi pada Selasa 16 September 2025 sore. Ada beberapa poin tuntutan yang diajukan penggugat. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya menyatakan bahwa ijazah sebagaimana tersebut pada bukti B1 adalah palsu. Mendesak tergugat 1 yaitu Jokowi meminta maaf secara tertulis kepada para penggugat. KPU membatalkan keputusan terkait kerahasiaan dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan itu sebelumnya melarang pembukaan dokumen tanpa izin dari pemiliknya. Ketua KPU Afifuddin mengatakan langkah ini diambil setelah pihaknya mendengar aspirasi masyarakat. Menurutnya, KPU menggelar rapat khusus untuk menyikapi polemik yang muncul usai aturan tersebut diterbitkan. Ia menjelaskan rapat internal juga dibarengi koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Komisi Informasi Publik. Afifuddin menjelaskan KPU menghormati masukan yang berkembang di publik. Setelah pencabutan aturan, KPU memastikan data dan informasi terkait syarat capres dan cawapres akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, mekanisme detailnya akan dikaji bersama lembaga terkait. Sebelumnya, KPU menetapkan 16 dokumen sebagai informasi publik yang dikecualikan. Dokumen itu mencakup ijazah, akta kelahiran hingga catatan hukum calon presiden dan wakil presiden. Di mana masih soal KPU begitu ya, yang sebelumnya mengeluarkan aturan menutup akses dari ijazah Cawapres-Cawapres, namun kini KPU mengklarifikasi dan meminta maaf Tribuners bahwa KPU meminta maaf karena keputusan nomor 731 tahun 2025 yang mengecualikan 16 dokumen Capres-Cawapres untuk dipublikasikan ini telah membuat keriuhan ataupun kegaduhan di tengah masyarakat. Dan ucapan permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Ada Afifuddin saat melakukan konferensi pers pembatalan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 di kantor KPU pada hari ini, Selasa 16 September. Pria yang akrab disapa Afif ini, Tribuners, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah KPU ini menerima banyak kritikan dari masyarakat sipil dan pemantau pemilu serta kemudian menggelar rapat khusus. Afif juga mengatakan Tribuners bahwa peraturan yang kini sudah tak berlaku itu dibuat umum dan tidak memiliki maksud untuk melindungi siapapun. Afif juga menyebut aturan ini dibuat bukan untuk mengatur pemilu 2029 yang masih jauh pelaksanaannya. Nah, ia juga mengatakan bahwa setelah pembatalan keputusan ini, KPU akan kembali memedomani aturan yang sudah ada dalam memperlakukan informasi dan data bagi para calonnya. Karena menurutnya mekanisme perlindungan maupun keterbukaan dokumen akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Diketahui Tribuners, ini KPU menegaskan sebelumnya begitu ya, menegaskan tidak bisa membuka secara langsung ke publik beberapa dokumen yang dimiliki dari Cawapres untuk syarat pendaftaran termasuk ijazah kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan, dan hal itu sudah ditegaskan dalam keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 begitu tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan oleh KPU. Dalam keputusan tersebut Tribuners ada 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik tetapi berkaitan dengan syarat menjadi Capres dan Cawapres begitu ya. Salah satunya adalah soal ijazah. KPU menutup akses dokumen-dokumen termasuk ijazah milik calon presiden dan wakil presiden. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus memberikan sindiran pedas. Respons itu disampaikan Deddy Sitorus kepada wartawan pada Senin 15 September. Dikutip dari Kompas.com, Deddy menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki para capres dan cawapres dapat diakses publik. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui latar belakang para calon pemimpinnya. Lebih lanjut, Deddy Sitorus menegaskan ijazah capres dan cawapres yang bisa diakses merupakan hak dari warga negara. Sehingga Deddy menyebut warga tidak seperti membeli kucing dalam karung. Politikus PDIP itu
juga mengaku tidak setuju dengan dalih KPU soal privasi hingga menutup akses ijazah Capres-Cawapres. Menurut Dedi, seorang pejabat publik sudah tidak memiliki privasi. Oleh sebab itu, Dedi menilai KPU tidak boleh merahasiakan dokumen dari para calon pemimpin. Sebaliknya, ia menilai KPU melanggar hak publik untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak bersifat rahasia. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Kami secara kelembagaan dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan berkaitan dengan perkembangan dari keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Pertama, KPU sebagai lembaga publik berkomitmen untuk senantiasa terbuka, inklusif dalam tata kelola informasi untuk pelayanan informasi yang lebih luas serta tidak membatasi akses masyarakat terhadap penyediaan informasi bagi publik. Kedua, KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir berkaitan dengan keputusan ini 731 mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan akuntabel serta terbuka. Pada dasarnya publik berhak memperoleh seluruh informasi dari KPU. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakannya. Selanjutnya, KPU juga dalam penerbitan keputusan KPU nomor 731 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana kita tahu, sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. PDIP ini mengomentari terkait aturan KPU yang mengubah dari keputusan atau penetapan sejumlah dokumen persyaratan Capres dan Cawapres begitu ya, yang tidak dibuka untuk umum. Nah, komentar itu disampaikan Tribuners oleh juru bicara PDIP yakni Muhammad Guntur Romli, dan dia menyinggung keputusan KPU yang menetapkan sejumlah dokumen persyaratan Capres-Cawapres ini sebagai bentuk informasi yang dikecualikan untuk publik. Nah, respons itu Tribuners disampaikan Guntur Romli melalui akun X pribadinya pada Selasa 16 September. Guntur ini mengatakan Tribuners bahwa keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena sebelumnya aturan serupa ini tidak pernah menimbulkan masalah. Kemudian ia juga menilai pola perubahan aturan semacam ini sudah sering terjadi setiap kali menyangkut kepentingan dari Presiden ke-7 Joko Widodo hingga keluarganya. Kemudian Guntur mencontohkan Tribuners di mana revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan saat anak dan menantu Jokowi ini menjabat sebagai wali kota. Kemudian Guntur juga membeberkan ketika anak menantu Jokowi menjadi wali kota, KPK ini terkesan bisa dikendalikan. Guntur juga mengingatkan pernah ada wacana penambahan masa jabatan Presiden 3 periode yang menurutnya ini hampir diatur melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Tribuners lebih lanjut Guntur juga menyinggung terkait perubahan aturan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka begitu ya sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 serta upaya revisi cepat Undang-Undang Pilkada yang sempat digagas demi jalan politik Kaisang dari Pangarep. Guntur juga mengatakan Tribuners bahwa perubahan aturan di KPU ini kembali memunculkan kecurigaan karena bersinggungan dengan isu ijazah palsu yang menimpa Jokowi dan Gibran. Sementara Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus ini juga memberikan sindiran pedas terkait langkah
langkah KPU. Dan Dedi ini menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki oleh Capres-Cawapres ini dapat diakses publik. Dengan begitu, masyarakat ini bisa mengetahui latar belakang dari para calon pemimpinnya. Dan lebih lanjut, Deddy Sitorus ini juga menegaskan ijazah Cawapres dan Capres ini juga bisa diakses oleh publik, merupakan hak dari warga negara, sehingga Dedi juga menyebut bahwa warga tidak akan membeli kucing seperti dalam karung ketika dia benar-benar mengetahui sosok ataupun latar belakang dari calon-calon para pemimpinnya. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda minta KPU untuk melakukan klarifikasi atas keputusan yang menetapkan dokumen persyaratan Capres-Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. Menurutnya, keputusan itu menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pemilu. Adapun Rifki ini juga mempertanyakan keputusan itu karena dibuat seusai seluruh tahapan pemilu selesai. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan Rifki pada Selasa 16 September. Lebih lanjut, Rifki menekankan keputusan semestinya dikeluarkan sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai. Menurutnya, sangat penting adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan pemilu. Rifki menyatakan dokumen persyaratan pencalonan seperti ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana atau laporan harta kekayaan semestinya terbuka untuk publik. Adapun hal terkecuali jika tergolong rahasia negara atau menyangkut privasi yang dilindungi. Sebagai informasi, KPU menetapkan beberapa dokumen yang diserahkan oleh paslon presiden dan wapres saat pendaftaran tak bisa begitu saja dibuka ke publik. Keputusan itu tertulis dalam Keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025. Dua alumnus Universitas Gadjah Mada atau UGM melayangkan gugatan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia digugat ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan dengan mekanisme citizen lawsuit itu mulai disidangkan perdana pada Selasa 16 September 2025 siang. Dua orang yang menggugat ialah Taufan dan Bangun Sutoto. Tak hanya Jokowi, ada sejumlah pihak yang turut digugat oleh dua alumnus UGM tersebut. Dalam gugatan itu, tergugat satu ialah Jokowi, tergugat dua merupakan Rektor UGM Profesor Ova Emilia sebagai tergugat dua, kemudian Wakil Rektor UGM Profesor Wening sebagai tergugat 3, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai tergugat 4. Gugatan ini diungkapkan oleh Humas PN Solo Subagio saat dihubungi pada Selasa 16 September 2025 sore. Ada beberapa poin tuntutan yang diajukan penggugat. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya menyatakan bahwa ijazah sebagaimana tersebut pada bukti B1 adalah palsu. Mendesak tergugat 1 yaitu Jokowi meminta maaf secara tertulis kepada para penggugat. KPU membatalkan keputusan terkait kerahasiaan dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan itu sebelumnya melarang pembukaan dokumen tanpa izin dari pemiliknya. Ketua KPU Afifuddin mengatakan langkah ini diambil setelah pihaknya mendengar aspirasi masyarakat. Menurutnya, KPU menggelar rapat khusus untuk menyikapi polemik yang muncul usai aturan tersebut diterbitkan. Ia menjelaskan rapat internal juga dibarengi koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Komisi Informasi Publik. Afifuddin menjelaskan KPU menghormati masukan yang berkembang di publik. Setelah pencabutan aturan, KPU memastikan data dan informasi terkait syarat Capres dan Cawapres akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, mekanisme detailnya akan dikaji bersama lembaga terkait. Sebelumnya, KPU menetapkan 16 dokumen sebagai informasi publik yang dikecualikan. Dokumen itu mencakup ijazah, akta kelahiran hingga catatan hukum calon presiden dan wakil presiden. Di mana masih soal
KPU begitu ya, yang sebelumnya mengeluarkan aturan menutup akses dari ijazah Capres-Cawapres, namun kini KPU mengklarifikasi dan meminta maaf Tribuners bahwa KPU meminta maaf karena keputusan nomor 731 tahun 2025 yang mengecualikan 16 dokumen Capres-Cawapres untuk dipublikasikan ini telah membuat keriuhan ataupun kegaduhan di tengah masyarakat. Dan ucapan permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Ada Afifuddin saat melakukan konferensi pers pembatalan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 di kantor KPU pada hari ini, Selasa 16 September. Pria yang akrab disapa Afif ini, Tribuners, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah KPU ini menerima banyak kritikan dari masyarakat sipil dan pemantau pemilu serta kemudian menggelar rapat khusus. Afif juga mengatakan Tribuners bahwa peraturan yang kini sudah tak berlaku itu dibuat umum dan tidak memiliki maksud untuk melindungi siapapun. Afif juga menyebut aturan ini dibuat bukan untuk mengatur pemilu 2029 yang masih jauh pelaksanaannya. Nah, ia juga mengatakan bahwa setelah pembatalan keputusan ini, KPU akan kembali memedomani aturan yang sudah ada dalam memperlakukan informasi dan data bagi para calonnya. Karena menurutnya mekanisme perlindungan maupun keterbukaan dokumen akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Diketahui Tribuners, ini KPU menegaskan sebelumnya begitu ya, menegaskan tidak bisa membuka secara langsung ke publik beberapa dokumen yang dimiliki dari Cawapres untuk syarat pendaftaran termasuk ijazah kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan, dan hal itu sudah ditegaskan dalam keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 begitu tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan oleh KPU. Dalam keputusan tersebut Tribuners ada 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik tetapi berkaitan dengan syarat menjadi Capres dan Cawapres begitu ya. Salah satunya adalah soal ijazah. KPU menutup akses dokumen-dokumen termasuk ijazah milik calon presiden dan wakil presiden. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus memberikan sindiran pedas. Respons itu disampaikan Deddy Sitorus kepada wartawan pada Senin 15 September. Dikutip dari Kompas.com, Deddy menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki para Capres dan Cawapres dapat diakses publik. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui latar belakang para calon pemimpinnya. Lebih lanjut, Deddy Sitorus menegaskan ijazah Capres dan Cawapres yang bisa diakses merupakan hak dari warga negara. Sehingga Deddy menyebut warga tidak seperti membeli kucing dalam karung. Politikus PDIP itu juga mengaku tidak setuju dengan dalih KPU soal privasi hingga menutup akses ijazah Capres-Cawapres. Menurut Deddy, seorang pejabat publik sudah tidak memiliki privasi. Oleh sebab itu, Deddy menilai KPU tidak boleh merahasiakan dokumen dari para calon pemimpin. Sebaliknya, ia menilai KPU melanggar hak publik untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak bersifat rahasia. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Kami secara kelembagaan dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan berkaitan dengan perkembangan dari keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Pertama, KPU sebagai lembaga publik berkomitmen untuk senantiasa terbuka, inklusif dalam tata kelola informasi untuk pelayanan informasi yang lebih luas, serta tidak membatasi akses masyarakat terhadap penyediaan informasi bagi publik. Kedua, KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir berkaitan dengan keputusan ini 731 mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan akuntabel serta terbuka. Pada dasarnya publik berhak memperoleh seluruh informasi dari KPU. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk
menyediakannya. Selanjutnya KPU juga dalam penerbitan keputusan KPU nomor 731/2025 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana kita tahu, sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. PDIP ini mengomentari terkait aturan KPU yang mengubah dari keputusan atau penetapan sejumlah dokumen persyaratan capres dan cawapres begitu ya, yang tidak dibuka untuk umum. Nah, komentar itu disampaikan Tribuners oleh juru bicara PDIP yakni Muhammad Guntur Romli, dan dia menyinggung keputusan KPU yang menetapkan sejumlah dokumen persyaratan capres-cawapres ini sebagai bentuk informasi yang dikecualikan untuk publik. Nah, respons itu Tribuners disampaikan Guntur Romli melalui akun X pribadinya pada Selasa 16 September. Guntur ini mengatakan Tribuners bahwa keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena sebelumnya aturan serupa ini tidak pernah menimbulkan masalah. Kemudian ia juga menilai pola perubahan aturan semacam ini sudah sering terjadi setiap kali menyangkut kepentingan dari Presiden ke-7 Joko Widodo hingga keluarganya. Kemudian Guntur mencontohkan Tribuners di mana revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan saat anak dan menantu Jokowi ini menjabat sebagai wali kota. Kemudian Guntur juga membeberkan ketika anak menantu Jokowi menjadi wali kota, KPK ini terkesan bisa dikendalikan. Guntur juga mengingatkan pernah ada wacana penambahan masa jabatan Presiden 3 periode yang menurutnya ini hampir diatur melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Tribuners lebih lanjut Guntur juga menyinggung terkait perubahan aturan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka begitu ya sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 serta upaya revisi cepat Undang-Undang Pilkada yang sempat digagas demi jalan politik Kaisang dari Pangarep. Guntur juga mengatakan Tribuners bahwa perubahan aturan di KPU ini kembali memunculkan kecurigaan karena bersinggungan dengan isu ijazah palsu yang menimpa Jokowi dan Gibran. Sementara Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus ini juga memberikan sindiran pedas terkait langkah KPU, dan Deddy ini menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki oleh capres-cawapres ini dapat diakses publik. Dengan begitu masyarakat ini bisa mengetahui latar belakang dari para calon pemimpinnya. Dan lebih lanjut Deddy Sitorus ini juga menegaskan ijazah cawapres dan capres ini juga bisa diakses oleh publik, merupakan hak dari warga negara, sehingga Deddy juga menyebut bahwa warga tidak akan membeli kucing seperti dalam karung ketika dia benar-benar mengetahui sosok ataupun latar belakang dari calon-calon para pemimpinnya. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda minta KPU untuk melakukan klarifikasi atas keputusan yang menetapkan dokumen persyaratan Capres-Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. Menurutnya, keputusan itu menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pemilu. Adapun Rifki ini juga mempertanyakan keputusan itu karena dibuat seusai seluruh tahapan pemilu selesai. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan Rifki pada Selasa 16 September. Lebih lanjut, Rifki menekankan keputusan semestinya dikeluarkan sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai. Menurutnya, sangat penting adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan pemilu. Rifki menyatakan dokumen persyaratan pencalonan seperti ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana atau laporan harta kekayaan semestinya terbuka untuk publik. Adapun hal terkecuali jika tergolong rahasia negara atau menyangkut privasi yang dilindungi. Sebagai informasi, KPU menetapkan beberapa dokumen yang diserahkan oleh paslon presiden dan wapres saat pendaftaran tak bisa begitu saja dibuka ke publik. Keputusan itu tertulis dalam Keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025.
Dua alumnus Universitas Gadjah Mada atau UGM melayangkan gugatan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia digugat ke Pengadilan Negeri Solo Jawa Tengah terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan dengan mekanisme citizen lawsuit itu mulai disidangkan perdana pada Selasa 16 September 2025 siang. Dua orang yang menggugat ialah Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tanya Jokowi, ada sejumlah pihak yang turut digugat oleh dua alumnus UGM tersebut. Dalam gugatan itu, tergugat satu ialah Jokowi, tergugat dua merupakan Rektor UGM Profesor Ova Emilia sebagai tergugat dua, kemudian Wakil Rektor UGM Profesor Wening sebagai tergugat 3, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai tergugat 4. Gugatan ini diungkapkan oleh Humas PN Solo Subagio saat dihubungi pada Selasa 16 September 2025 sore. Ada beberapa poin tuntutan yang diajukan penggugat. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya menyatakan bahwa ijazah sebagaimana tersebut pada bukti B1 adalah palsu. Mendesak tergugat 1 yaitu Jokowi meminta maaf secara tertulis kepada para penggugat. KPU membatalkan keputusan terkait kerahasiaan dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan itu sebelumnya melarang pembukaan dokumen tanpa izin dari pemiliknya. Ketua KPU Afifuddin mengatakan langkah ini diambil setelah pihaknya mendengar aspirasi masyarakat. Menurutnya, KPU menggelar rapat khusus untuk menyikapi polemik yang muncul usai aturan tersebut diterbitkan. Ia menjelaskan rapat internal juga dibarengi koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Komisi Informasi Publik. Afifuddin menjelaskan KPU menghormati masukan yang berkembang di publik. Setelah pencabutan aturan, KPU memastikan data dan informasi terkait syarat capres dan cawapres akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, mekanisme detailnya akan dikaji bersama lembaga terkait. Sebelumnya, KPU menetapkan 16 dokumen sebagai informasi publik yang dikecualikan. Dokumen itu mencakup ijazah, akta kelahiran hingga catatan hukum calon presiden dan wakil presiden. Di mana masih soal KPU begitu ya, yang sebelumnya mengeluarkan aturan menutup akses dari ijazah Cawapres-Cawapres, namun kini KPU mengklarifikasi dan meminta maaf Tribuners bahwa KPU meminta maaf karena keputusan nomor 731 tahun 2025 yang mengecualikan 16 dokumen Capres-Cawapres untuk dipublikasikan ini telah membuat keriuhan ataupun kegaduhan di tengah masyarakat. Dan ucapan permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Ada Afifuddin saat melakukan konferensi pers pembatalan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 di kantor KPU pada hari ini Selasa 16 September. Pria yang akrab disapa Afif ini, Tribuners, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah KPU ini menerima banyak kritikan dari masyarakat sipil dan pemantau pemilu serta kemudian menggelar rapat khusus. Afif juga mengatakan Tribuners bahwa peraturan yang kini sudah tak berlaku itu dibuat umum dan tidak memiliki maksud untuk melindungi siapapun. Afif juga menyebut aturan ini dibuat bukan untuk mengatur pemilu 2029 yang masih jauh pelaksanaannya. Nah, ia juga mengatakan bahwa setelah pembatalan keputusan ini, KPU akan kembali memedomani aturan yang sudah ada dalam memperlakukan informasi dan data bagi para calonnya. Karena menurutnya mekanisme perlindungan maupun keterbukaan dokumen akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Diketahui Tribuners, ini KPU menegaskan sebelumnya begitu ya, menegaskan tidak bisa membuka secara langsung ke publik beberapa dokumen yang dimiliki dari Cawapres untuk syarat pendaftaran termasuk ijazah kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan, dan hal itu sudah ditegaskan dalam keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 begitu tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan oleh KPU. Dalam keputusan tersebut Tribuners ada 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik tetapi berkaitan dengan syarat menjadi Capres dan Cawapres begitu ya. Salah satunya adalah soal ijazah. KPU menutup akses dokumen-dokumen termasuk ijazah milik calon presiden dan wakil presiden. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus memberikan sindiran pedas.
Respons itu disampaikan Deddy Sitorus kepada wartawan pada Senin 15 September. Dikutip dari Kompas.com, Deddy menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki para capres dan cawapres dapat diakses publik. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui latar belakang para calon pemimpinnya. Lebih lanjut, Deddy Sitorus menegaskan ijazah capres dan cawapres yang bisa diakses merupakan hak dari warga negara. Sehingga Deddy menyebut warga tidak seperti membeli kucing dalam karung. Politikus PDIP itu juga mengaku tidak setuju dengan dalih KPU soal privasi hingga menutup akses ijazah capres-cawapres. Menurut Deddy, seorang pejabat publik sudah tidak memiliki privasi. Oleh sebab itu, Deddy menilai KPU tidak boleh merahasiakan dokumen dari para calon pemimpin. Sebaliknya, ia menilai KPU melanggar hak publik untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak bersifat rahasia. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Kami secara kelembagaan dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan berkaitan dengan perkembangan dari keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Pertama, KPU sebagai lembaga publik berkomitmen untuk senantiasa terbuka, inklusif dalam tata kelola informasi untuk pelayanan informasi yang lebih luas, serta tidak membatasi akses masyarakat terhadap penyediaan informasi bagi publik. Kedua, KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir berkaitan dengan keputusan ini 731 mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan akuntabel serta terbuka. Pada dasarnya publik berhak memperoleh seluruh informasi dari KPU. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakannya. Selanjutnya, KPU juga dalam penerbitan keputusan KPU nomor 731 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana kita tahu, sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. PDIP ini mengomentari terkait aturan KPU yang mengubah dari keputusan atau penetapan sejumlah dokumen persyaratan capres dan cawapres begitu ya, yang tidak dibuka untuk umum. Nah, komentar itu disampaikan Tribuners oleh juru bicara PDIP yakni Muhammad Guntur Romli, dan dia menyinggung keputusan KPU yang menetapkan sejumlah dokumen persyaratan capres-cawapres ini sebagai bentuk informasi yang dikecualikan untuk publik. Nah, respons itu Tribuners disampaikan Guntur Romli melalui akun X pribadinya pada Selasa 16 September. Guntur ini mengatakan Tribuners bahwa keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena sebelumnya aturan serupa ini tidak pernah menimbulkan masalah. Kemudian ia juga menilai pola perubahan aturan semacam ini sudah sering terjadi setiap kali menyangkut kepentingan dari Presiden ke-7 Joko Widodo hingga keluarganya. Kemudian Guntur mencontohkan Tribuners di mana revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan saat anak dan menantu Jokowi ini menjabat sebagai wali kota. Kemudian Guntur juga membeberkan ketika anak menantu Jokowi menjadi wali kota, KPK ini terkesan bisa dikendalikan. Guntur juga mengingatkan pernah ada wacana penambahan masa jabatan Presiden 3 periode yang menurutnya ini hampir diatur melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Tribuners lebih lanjut Guntur juga menyinggung
terkait perubahan aturan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka begitu ya sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 serta upaya revisi cepat Undang-Undang Pilkada yang sempat digagas demi jalan politik Kaisang dari Pangarep. Guntur juga mengatakan Tribuners bahwa perubahan aturan di KPU ini kembali memunculkan kecurigaan karena bersinggungan dengan isu ijazah palsu yang menimpa Jokowi dan Gibran. Sementara Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus ini juga memberikan sindiran pedas terkait langkah KPU, dan Deddy ini menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki oleh Capres-Cawapres ini dapat diakses publik. Dengan begitu masyarakat ini bisa mengetahui latar belakang dari para calon pemimpinnya. Dan lebih lanjut Deddy Sitorus ini juga menegaskan ijazah Cawapres dan Capres ini juga bisa diakses oleh publik, merupakan hak dari warga negara, sehingga Deddy juga menyebut bahwa warga tidak akan membeli kucing seperti dalam karung ketika dia benar-benar mengetahui sosok ataupun latar belakang dari calon-calon para pemimpinnya. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda meminta KPU untuk melakukan klarifikasi atas keputusan yang menetapkan dokumen persyaratan Capres-Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. Menurutnya, keputusan itu menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pemilu. Adapun Rifki ini juga mempertanyakan keputusan itu karena dibuat seusai seluruh tahapan pemilu selesai. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan Rifki pada Selasa 16 September. Lebih lanjut, Rifki menekankan keputusan semestinya dikeluarkan sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai. Menurutnya, sangat penting adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan pemilu. Rifki menyatakan dokumen persyaratan pencalonan seperti ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana atau laporan harta kekayaan semestinya terbuka untuk publik. Adapun hal terkecuali jika tergolong rahasia negara atau menyangkut privasi yang dilindungi. Sebagai informasi, KPU menetapkan beberapa dokumen yang diserahkan oleh paslon presiden dan wapres saat pendaftaran tak bisa begitu saja dibuka ke publik. Keputusan itu tertulis dalam Keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025. Dua alumnus Universitas Gadjah Mada atau UGM melayangkan gugatan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia digugat ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan dengan mekanisme citizen lawsuit itu mulai disidangkan perdana pada Selasa 16 September 2025 siang. Dua orang yang menggugat ialah Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tanya Jokowi, ada sejumlah pihak yang turut digugat oleh dua alumnus UGM tersebut. Dalam gugatan itu, tergugat satu ialah Jokowi, tergugat dua merupakan Rektor UGM Profesor Ova Emilia sebagai tergugat dua, kemudian Wakil Rektor UGM Profesor Wening sebagai tergugat 3, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai tergugat 4. Gugatan ini diungkapkan oleh Humas PN Solo Subagio saat dihubungi pada Selasa 16 September 2025 sore. Ada beberapa poin tuntutan yang diajukan penggugat. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya menyatakan bahwa ijazah sebagaimana tersebut pada bukti B1 adalah palsu. Mendesak tergugat 1 yaitu Jokowi meminta maaf secara tertulis kepada para penggugat. KPU membatalkan keputusan terkait kerahasiaan dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan itu sebelumnya melarang pembukaan dokumen tanpa izin dari pemiliknya. Ketua KPU Afifuddin mengatakan langkah ini diambil setelah pihaknya mendengar aspirasi masyarakat. Menurutnya, KPU menggelar rapat khusus untuk menyikapi polemik yang muncul usai aturan tersebut diterbitkan. Ia menjelaskan rapat internal juga dibarengi koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Komisi Informasi Publik. Afifuddin menjelaskan KPU menghormati masukan yang berkembang di publik. Setelah pencabutan aturan, KPU memastikan data dan informasi terkait syarat capres dan cawapres akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, mekanisme detailnya akan dikaji bersama lembaga terkait. Sebelumnya, KPU menetapkan 16 dokumen sebagai informasi publik yang dikecualikan. Dokumen itu mencakup ijazah, akta kelahiran hingga catatan hukum calon presiden dan wakil presiden. Di mana masih soal KPU begitu ya, yang sebelumnya mengeluarkan aturan menutup akses dari ijazah Capres-Cawapres, namun kini KPU mengklarifikasi dan meminta maaf Tribuners bahwa KPU meminta maaf karena keputusan nomor 731 tahun 2025 yang mengecualikan 16 dokumen Capres-Cawapres untuk dipublikasikan ini telah membuat keriuhan ataupun kegaduhan di tengah masyarakat. Dan ucapan permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Ada Afifuddin saat melakukan konferensi pers pembatalan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 di kantor KPU pada hari ini, Selasa 16 September. Pria yang akrab disapa Afif ini, Tribuners, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah KPU ini menerima banyak kritikan dari masyarakat sipil dan pemantau pemilu serta kemudian menggelar rapat khusus. Afif juga mengatakan Tribuners bahwa peraturan yang kini sudah tak berlaku itu dibuat umum dan tidak memiliki maksud untuk melindungi siapapun. Afif juga menyebut aturan ini dibuat bukan untuk mengatur pemilu 2029 yang masih jauh pelaksanaannya. Nah, ia juga mengatakan bahwa setelah pembatalan keputusan ini, KPU akan kembali memedomani aturan yang sudah ada dalam memperlakukan informasi dan data bagi para calonnya. Karena menurutnya mekanisme perlindungan maupun keterbukaan dokumen akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Diketahui Tribuners, ini KPU menegaskan sebelumnya begitu ya, menegaskan tidak bisa membuka secara langsung ke publik beberapa dokumen yang dimiliki dari Cawapres untuk syarat pendaftaran termasuk ijazah kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan, dan hal itu sudah ditegaskan dalam keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 begitu tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan oleh KPU. Dalam keputusan tersebut, Tribuners, ada 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik tetapi berkaitan dengan syarat menjadi Capres dan Cawapres begitu ya. Salah satunya adalah soal ijazah. KPU menutup akses dokumen-dokumen termasuk ijazah milik calon presiden dan wakil presiden. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus memberikan sindiran pedas. Respons itu disampaikan Deddy Sitorus kepada wartawan pada Senin 15 September. Dikutip dari Kompas.com, Deddy menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki para Capres dan Cawapres dapat diakses publik. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui latar belakang para calon pemimpinnya. Lebih lanjut, Deddy Sitorus menegaskan ijazah Capres dan Cawapres yang bisa diakses merupakan hak dari warga negara. Sehingga Deddy menyebut warga tidak seperti membeli kucing dalam karung. Politikus PDIP itu juga mengaku tidak setuju dengan dalih KPU soal privasi hingga menutup akses ijazah Capres-Cawapres. Menurut Deddy, seorang pejabat publik sudah tidak memiliki privasi. Oleh sebab itu, Deddy menilai KPU tidak boleh merahasiakan dokumen dari para calon pemimpin. Sebaliknya, ia menilai KPU melanggar hak publik untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak bersifat rahasia. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Kami secara kelembagaan dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan berkaitan dengan perkembangan dari keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Pertama, KPU sebagai lembaga publik berkomitmen untuk senantiasa terbuka, inklusif dalam tata kelola informasi untuk pelayanan informasi yang lebih luas, serta tidak membatasi akses masyarakat terhadap penyediaan informasi bagi publik. Kedua, KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir berkaitan dengan keputusan ini 731 mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan akuntabel serta terbuka. Pada dasarnya publik berhak memperoleh
seluruh informasi dari KPU. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakannya. Selanjutnya, KPU juga dalam penerbitan Keputusan KPU nomor 731/2025 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana kita tahu, sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. PDIP ini mengomentari terkait aturan KPU yang mengubah dari keputusan atau penetapan sejumlah dokumen persyaratan capres dan cawapres begitu ya, yang tidak dibuka untuk umum. Nah, komentar itu disampaikan Tribuners oleh juru bicara PDIP yakni Muhammad Guntur Romli, dan dia menyinggung keputusan KPU yang menetapkan sejumlah dokumen persyaratan capres-cawapres ini sebagai bentuk informasi yang dikecualikan untuk publik. Nah, respons itu Tribuners disampaikan Guntur Romli melalui akun X pribadinya pada Selasa 16 September. Guntur ini mengatakan Tribuners bahwa keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena sebelumnya aturan serupa ini tidak pernah menimbulkan masalah. Kemudian ia juga menilai pola perubahan aturan semacam ini sudah sering terjadi setiap kali menyangkut kepentingan dari Presiden ke-7 Joko Widodo hingga keluarganya. Kemudian Guntur mencontohkan Tribuners di mana revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan saat anak dan menantu Jokowi ini menjabat sebagai wali kota. Kemudian Guntur juga membeberkan ketika anak menantu Jokowi menjadi wali kota, KPK ini terkesan bisa dikendalikan. Guntur juga mengingatkan pernah ada wacana penambahan masa jabatan Presiden 3 periode yang menurutnya ini hampir diatur melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Tribuners lebih lanjut Guntur juga menyinggung terkait perubahan aturan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka begitu ya sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 serta upaya revisi cepat Undang-Undang Pilkada yang sempat digagas demi jalan politik Kaisang dari Pangarep. Guntur juga mengatakan Tribuners bahwa perubahan aturan di KPU ini kembali memunculkan kecurigaan karena bersinggungan dengan isu ijazah palsu yang menimpa Jokowi dan Gibran. Sementara Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus ini juga memberikan sindiran pedas terkait langkah KPU, dan Deddy ini menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki oleh capres-cawapres ini dapat diakses publik. Dengan begitu masyarakat ini bisa mengetahui latar belakang dari para calon pemimpinnya. Dan lebih lanjut Deddy Sitorus ini juga menegaskan ijazah cawapres dan capres ini juga bisa diakses oleh publik, merupakan hak dari warga negara, sehingga Deddy juga menyebut bahwa warga tidak akan membeli kucing seperti dalam karung ketika dia benar-benar mengetahui sosok ataupun latar belakang dari calon-calon para pemimpinnya. Nizami Karsayuda minta KPU untuk melakukan klarifikasi atas keputusan yang menetapkan dokumen persyaratan Capres-Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. Menurutnya, keputusan itu menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pemilu. Adapun Rifki ini juga mempertanyakan keputusan itu karena dibuat seusai seluruh tahapan pemilu selesai. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan Rifki pada Selasa 16 September. Lebih lanjut, Rifki menekankan keputusan semestinya dikeluarkan sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai. Menurutnya, sangat penting adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan pemilu. Rifki menyatakan dokumen persyaratan pencalonan seperti ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana atau laporan harta kekayaan semestinya terbuka untuk publik. Adapun hal terkecuali jika tergolong rahasia negara atau menyangkut privasi yang dilindungi. Sebagai informasi, KPU menetapkan beberapa dokumen yang diserahkan oleh paslon presiden dan wapres saat pendaftaran tak bisa begitu saja dibuka ke publik. Keputusan itu tertulis dalam Keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2021
2025 yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025. Dua alumnus Universitas Gadjah Mada atau UGM melayangkan gugatan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia digugat ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan dengan mekanisme citizen lawsuit itu mulai disidangkan perdana pada Selasa 16 September 2025 siang. Dua orang yang menggugat ialah Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tanya Jokowi, ada sejumlah pihak yang turut digugat oleh dua alumnus UGM tersebut. Dalam gugatan itu, tergugat satu ialah Jokowi, tergugat dua merupakan Rektor UGM Profesor Ova Emilia sebagai tergugat dua, kemudian Wakil Rektor UGM Profesor Wening sebagai tergugat 3, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai tergugat 4. Gugatan ini diungkapkan oleh Humas PN Solo Subagio saat dihubungi pada Selasa 16 September 2025 sore. Ada beberapa poin tuntutan yang diajukan penggugat. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya menyatakan bahwa ijazah sebagaimana tersebut pada bukti B1 adalah palsu. Mendesak tergugat 1 yaitu Jokowi meminta maaf secara tertulis kepada para penggugat. KPU membatalkan keputusan terkait kerahasiaan dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan itu sebelumnya melarang pembukaan dokumen tanpa izin dari pemiliknya. Ketua KPU Afifuddin mengatakan langkah ini diambil setelah pihaknya mendengar aspirasi masyarakat. Menurutnya, KPU menggelar rapat khusus untuk menyikapi polemik yang muncul usai aturan tersebut diterbitkan. Ia menjelaskan rapat internal juga dibarengi koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Komisi Informasi Publik. Afifuddin menjelaskan KPU menghormati masukan yang berkembang di publik. Setelah pencabutan aturan, KPU memastikan data dan informasi terkait syarat capres dan cawapres akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, mekanisme detailnya akan dikaji bersama lembaga terkait. Sebelumnya, KPU menetapkan 16 dokumen sebagai informasi publik yang dikecualikan. Dokumen itu mencakup ijazah, akta kelahiran hingga catatan hukum calon presiden dan wakil presiden. Di mana masih soal KPU begitu ya, yang sebelumnya mengeluarkan aturan menutup akses dari ijazah Capres-Cawapres, namun kini KPU mengklarifikasi dan meminta maaf Tribuners bahwa KPU meminta maaf karena keputusan nomor 731 tahun 2025 yang mengecualikan 16 dokumen Capres-Cawapres untuk dipublikasikan ini telah membuat keriuhan ataupun kegaduhan di tengah masyarakat. Dan ucapan permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Ada Afifuddin saat melakukan konferensi pers pembatalan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 di kantor KPU pada hari ini, Selasa 16 September. Pria yang akrab disapa Afif ini, Tribuners, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah KPU ini menerima banyak kritikan dari masyarakat sipil dan pemantau pemilu serta kemudian menggelar rapat khusus. Afif juga mengatakan Tribuners bahwa peraturan yang kini sudah tak berlaku itu dibuat umum dan tidak memiliki maksud untuk melindungi siapapun. Afif juga menyebut aturan ini dibuat bukan untuk mengatur pemilu 2029 yang masih jauh pelaksanaannya. Nah, ia juga mengatakan bahwa setelah pembatalan keputusan ini, KPU akan kembali memedomani aturan yang sudah ada dalam memperlakukan informasi dan data bagi para calonnya. Karena menurutnya mekanisme perlindungan maupun keterbukaan dokumen akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Diketahui Tribuners, ini KPU menegaskan sebelumnya begitu ya, menegaskan tidak bisa membuka secara langsung ke publik beberapa dokumen yang dimiliki dari Cawapres untuk syarat pendaftaran termasuk ijazah kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan, dan hal itu sudah ditegaskan dalam keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 begitu tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan oleh KPU. Dalam keputusan tersebut Tribuners ada 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik tetapi berkaitan dengan syarat menjadi Capres dan Cawapres begitu ya. Salah satunya adalah soal ijazah.
KPU menutup akses dokumen-dokumen termasuk ijazah milik calon presiden dan wakil presiden. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus memberikan sindiran pedas. Respons itu disampaikan Deddy Sitorus kepada wartawan pada Senin 15 September. Dikutip dari Kompas.com, Deddy menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki para capres dan cawapres dapat diakses publik. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui latar belakang para calon pemimpinnya. Lebih lanjut, Deddy Sitorus menegaskan ijazah capres dan cawapres yang bisa diakses merupakan hak dari warga negara. Sehingga Deddy menyebut warga tidak seperti membeli kucing dalam karung. Politikus PDIP itu juga mengaku tidak setuju dengan dalih KPU soal privasi hingga menutup akses ijazah capres-cawapres. Menurut Deddy, seorang pejabat publik sudah tidak memiliki privasi. Oleh sebab itu, Deddy menilai KPU tidak boleh merahasiakan dokumen dari para calon pemimpin. Sebaliknya, ia menilai KPU melanggar hak publik untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak bersifat rahasia. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Kami secara kelembagaan dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan berkaitan dengan perkembangan dari keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Pertama, KPU sebagai lembaga publik berkomitmen untuk senantiasa terbuka, inklusif dalam tata kelola informasi untuk pelayanan informasi yang lebih luas, serta tidak membatasi akses masyarakat terhadap penyediaan informasi bagi publik. Kedua, KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir berkaitan dengan keputusan ini 731 mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan akuntabel serta terbuka. Pada dasarnya publik berhak memperoleh seluruh informasi dari KPU. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakannya. Selanjutnya, KPU juga dalam penerbitan keputusan KPU nomor 731 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana kita tahu, sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. PDIP ini mengomentari terkait aturan KPU yang mengubah dari keputusan atau penetapan sejumlah dokumen persyaratan capres dan cawapres begitu ya, yang tidak dibuka untuk umum. Nah, komentar itu disampaikan Tribuners oleh juru bicara PDIP yakni Muhammad Guntur Romli, dan dia menyinggung keputusan KPU yang menetapkan sejumlah dokumen persyaratan capres-cawapres ini sebagai bentuk informasi yang dikecualikan untuk publik. Nah, respons itu Tribuners disampaikan Guntur Romli melalui akun X pribadinya pada Selasa 16 September. Guntur ini mengatakan Tribuners bahwa keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena sebelumnya aturan serupa ini tidak pernah menimbulkan masalah. Kemudian ia juga menilai pola perubahan aturan semacam ini sudah sering terjadi setiap kali menyangkut kepentingan dari Presiden ke-7 Joko Widodo hingga keluarganya. Kemudian Guntur mencontohkan Tribuners di mana revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan saat anak dan menantu Jokowi ini menjabat sebagai wali kota. Kemudian Guntur juga membeberkan ketika anak menantu Jokowi menjadi wali kota, KPK ini terkesan bisa dikendalikan. Guntur juga mengingatkan pernah ada wacana penambahan masa jabatan Presiden 3 periode yang menurutnya ini hampir diatur melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Tribuners lebih lanjut Guntur juga menyinggung
terkait perubahan aturan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka begitu ya sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 serta upaya revisi cepat Undang-Undang Pilkada yang sempat digagas demi jalan politik Kaisang dari Pangarep. Guntur juga mengatakan Tribuners bahwa perubahan aturan di KPU ini kembali memunculkan kecurigaan karena bersinggungan dengan isu ijazah palsu yang menimpa Jokowi dan Gibran. Sementara Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus ini juga memberikan sindiran pedas terkait langkah KPU, dan Deddy ini menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki oleh Capres-Cawapres ini dapat diakses publik. Dengan begitu masyarakat ini bisa mengetahui latar belakang dari para calon pemimpinnya. Dan lebih lanjut Deddy Sitorus ini juga menegaskan ijazah Cawapres dan Capres ini juga bisa diakses oleh publik, merupakan hak dari warga negara, sehingga Deddy juga menyebut bahwa warga tidak akan membeli kucing seperti dalam karung ketika dia benar-benar mengetahui sosok ataupun latar belakang dari calon-calon para pemimpinnya. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda meminta KPU untuk melakukan klarifikasi atas keputusan yang menetapkan dokumen persyaratan Capres-Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. Menurutnya, keputusan itu menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pemilu. Adapun Rifki ini juga mempertanyakan keputusan itu karena dibuat seusai seluruh tahapan pemilu selesai. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan Rifki pada Selasa 16 September. Lebih lanjut, Rifki menekankan keputusan semestinya dikeluarkan sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai. Menurutnya, sangat penting adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan pemilu. Rifki menyatakan dokumen persyaratan pencalonan seperti ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana atau laporan harta kekayaan semestinya terbuka untuk publik. Adapun hal terkecuali jika tergolong rahasia negara atau menyangkut privasi yang dilindungi. Sebagai informasi, KPU menetapkan beberapa dokumen yang diserahkan oleh paslon presiden dan wapres saat pendaftaran tak bisa begitu saja dibuka ke publik. Keputusan itu tertulis dalam Keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025. Dua alumnus Universitas Gadjah Mada atau UGM melayangkan gugatan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia digugat ke Pengadilan Negeri Solo Jawa Tengah terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan dengan mekanisme citizen lawsuit itu mulai disidangkan perdana pada Selasa 16 September 2025 siang. Dua orang yang menggugat ialah Taufan dan Bangun Sutoto. Tak hanya Jokowi, ada sejumlah pihak yang turut digugat oleh dua alumnus UGM tersebut. Dalam gugatan itu, tergugat satu ialah Jokowi, tergugat dua merupakan Rektor UGM Profesor Ova Emilia sebagai tergugat dua, kemudian Wakil Rektor UGM Profesor Wening sebagai tergugat 3, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai tergugat 4. Gugatan ini diungkapkan oleh Humas PN Solo Subagio saat dihubungi pada Selasa 16 September 2025 sore. Ada beberapa poin tuntutan yang diajukan penggugat. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya menyatakan bahwa ijazah sebagaimana tersebut pada bukti B1 adalah palsu. Mendesak tergugat 1 yaitu Jokowi meminta maaf secara tertulis kepada para penggugat. KPU membatalkan keputusan terkait kerahasiaan dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan itu sebelumnya melarang pembukaan dokumen tanpa izin dari pemiliknya. Ketua KPU Afifuddin mengatakan langkah ini diambil setelah pihaknya mendengar aspirasi masyarakat. Menurutnya, KPU menggelar rapat khusus untuk menyikapi polemik yang muncul usai aturan tersebut diterbitkan. Ia menjelaskan rapat internal juga dibarengi koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Komisi Informasi Publik. Afifuddin menjelaskan KPU menghormati masukan yang berkembang di publik. Setelah pencabutan aturan, KPU memastikan data dan informasi terkait syarat capres dan cawapres akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, mekanisme detailnya akan dikaji bersama lembaga terkait. Sebelumnya, KPU menetapkan 16 dokumen sebagai informasi publik yang dikecualikan. Dokumen itu mencakup ijazah, akta kelahiran hingga catatan hukum calon presiden dan wakil presiden. Di mana masih soal KPU begitu ya, yang sebelumnya mengeluarkan aturan menutup akses dari ijazah Capres-Cawapres, namun kini KPU mengklarifikasi dan meminta maaf Tribuners bahwa KPU meminta maaf karena keputusan nomor 731 tahun 2025 yang mengecualikan 16 dokumen Capres-Cawapres untuk dipublikasikan ini telah membuat keriuhan ataupun kegaduhan di tengah masyarakat. Dan ucapan permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Ada Afifuddin saat melakukan konferensi pers pembatalan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 di kantor KPU pada hari ini, Selasa 16 September. Pria yang akrab disapa Afif ini, Tribuners, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah KPU ini menerima banyak kritikan dari masyarakat sipil dan pemantau pemilu serta kemudian menggelar rapat khusus. Afif juga mengatakan Tribuners bahwa peraturan yang kini sudah tak berlaku itu dibuat umum dan tidak memiliki maksud untuk melindungi siapapun. Afif juga menyebut aturan ini dibuat bukan untuk mengatur pemilu 2029 yang masih jauh pelaksanaannya. Nah, ia juga mengatakan bahwa setelah pembatalan keputusan ini, KPU akan kembali memedomani aturan yang sudah ada dalam memperlakukan informasi dan data bagi para calonnya. Karena menurutnya mekanisme perlindungan maupun keterbukaan dokumen akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Diketahui Tribuners, ini KPU menegaskan sebelumnya begitu ya, menegaskan tidak bisa membuka secara langsung ke publik beberapa dokumen yang dimiliki dari Cawapres untuk syarat pendaftaran termasuk ijazah kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan, dan hal itu sudah ditegaskan dalam keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 begitu tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan oleh KPU. Dalam keputusan tersebut, Tribuners, ada 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik tetapi berkaitan dengan syarat menjadi Capres dan Cawapres begitu ya. Salah satunya adalah soal ijazah. KPU menutup akses dokumen-dokumen termasuk ijazah milik calon presiden dan wakil presiden. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus memberikan sindiran pedas. Respons itu disampaikan Deddy Sitorus kepada wartawan pada Senin 15 September. Dikutip dari Kompas.com, Deddy menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki para Capres dan Cawapres dapat diakses publik. Dengan begitu masyarakat bisa mengetahui latar belakang para calon pemimpinnya. Lebih lanjut, Deddy Sitorus menegaskan ijazah Capres dan Cawapres yang bisa diakses merupakan hak dari warga negara. Sehingga Deddy menyebut warga tidak seperti membeli kucing dalam karung. Politikus PDIP itu juga mengaku tidak setuju dengan dalih KPU soal privasi hingga menutup akses ijazah Capres-Cawapres. Menurut Deddy, seorang pejabat publik sudah tidak memiliki privasi. Oleh sebab itu, Deddy menilai KPU tidak boleh merahasiakan dokumen dari para calon pemimpin. Sebaliknya, ia menilai KPU melanggar hak publik untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak bersifat rahasia. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Kami secara kelembagaan dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan berkaitan dengan perkembangan dari keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Pertama, KPU sebagai lembaga publik berkomitmen untuk senantiasa terbuka, inklusif dalam tata kelola informasi untuk pelayanan informasi yang lebih luas, serta tidak membatasi akses masyarakat terhadap penyediaan informasi bagi publik. Kedua, KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir berkaitan dengan keputusan ini 731 mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan akuntabel serta terbuka. Pada dasarnya publik berhak memperoleh
seluruh informasi dari KPU. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakannya. Selanjutnya, KPU juga dalam penerbitan Keputusan KPU nomor 731/2025 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden, sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana kita tahu, sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. PDIP ini mengomentari terkait aturan KPU yang mengubah dari keputusan atau penetapan sejumlah dokumen persyaratan capres dan cawapres begitu ya, yang tidak dibuka untuk umum. Nah, komentar itu disampaikan Tribuners oleh juru bicara PDIP yakni Muhammad Guntur Romli, dan dia menyinggung keputusan KPU yang menetapkan sejumlah dokumen persyaratan capres-cawapres ini sebagai bentuk informasi yang dikecualikan untuk publik. Nah, respons itu Tribuners disampaikan Guntur Romli melalui akun X pribadinya pada Selasa 16 September. Guntur ini mengatakan Tribuners bahwa keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena sebelumnya aturan serupa ini tidak pernah menimbulkan masalah. Kemudian ia juga menilai pola perubahan aturan semacam ini sudah sering terjadi setiap kali menyangkut kepentingan dari Presiden ke-7 Joko Widodo hingga keluarganya. Kemudian Guntur mencontohkan Tribuners di mana revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan saat anak dan menantu Jokowi ini menjabat sebagai wali kota. Kemudian Guntur juga membeberkan ketika anak menantu Jokowi menjadi wali kota, KPK ini terkesan bisa dikendalikan. Guntur juga mengingatkan pernah ada wacana penambahan masa jabatan Presiden 3 periode yang menurutnya ini hampir diatur melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Tribuners lebih lanjut Guntur juga menyinggung terkait perubahan aturan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka begitu ya sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 serta upaya revisi cepat Undang-Undang Pilkada yang sempat digagas demi jalan politik Kaisang dari Pangarep. Guntur juga mengatakan Tribuners bahwa perubahan aturan di KPU ini kembali memunculkan kecurigaan karena bersinggungan dengan isu ijazah palsu yang menimpa Jokowi dan Gibran. Sementara Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus ini juga memberikan sindiran pedas terkait langkah KPU, dan Deddy ini menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki oleh capres-cawapres ini dapat diakses publik. Dengan begitu masyarakat ini bisa mengetahui latar belakang dari para calon pemimpinnya. Dan lebih lanjut Deddy Sitorus ini juga menegaskan ijazah cawapres dan capres ini juga bisa diakses oleh publik, merupakan hak dari warga negara, sehingga Deddy juga menyebut bahwa warga tidak akan membeli kucing seperti dalam karung ketika dia benar-benar mengetahui sosok ataupun latar belakang dari calon-calon para pemimpinnya. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda meminta KPU untuk melakukan klarifikasi atas keputusan yang menetapkan dokumen persyaratan Capres-Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. Menurutnya, keputusan itu menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pemilu. Adapun Rifki ini juga mempertanyakan keputusan itu karena dibuat seusai seluruh tahapan pemilu selesai. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan Rifki pada Selasa 16 September. Lebih lanjut, Rifki menekankan keputusan semestinya dikeluarkan sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai. Menurutnya, sangat penting adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan pemilu. Rifki menyatakan dokumen persyaratan pencalonan seperti ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana atau laporan harta kekayaan semestinya terbuka untuk publik.
Adapun hal terkecuali jika tergolong rahasia negara atau menyangkut privasi yang dilindungi. Sebagai informasi, KPU menetapkan beberapa dokumen yang diserahkan oleh paslon presiden dan wapres saat pendaftaran tak bisa begitu saja dibuka ke publik. Keputusan itu tertulis dalam Keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025. Dua alumnus Universitas Gadjah Mada atau UGM melayangkan gugatan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia digugat ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan dengan mekanisme citizen lawsuit itu mulai disidangkan perdana pada Selasa 16 September 2025 siang. Dua orang yang menggugat ialah Top Taufan dan Bangun Sutoto. Tanya Jokowi, ada sejumlah pihak yang turut digugat oleh dua alumnus UGM tersebut. Dalam gugatan itu, tergugat satu ialah dua merupakan Rektor UGM, Profesor Ova Emilia sebagai tergugat dua, kemudian Wakil Rektor UGM, Profesor Wening sebagai tergugat tiga, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai tergugat 4. Gugatan ini diungkapkan oleh Humas PN Solo Subagio saat dihubungi pada Selasa 16 September 2025 sore. Ada beberapa poin tuntutan yang diajukan penggugat. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya menyatakan bahwa ijazah sebagaimana tersebut pada bukti B1 adalah palsu. Mendesak tergugat 1 yaitu Jokowi meminta maaf secara tertulis kepada para penggugat. KPU membatalkan keputusan terkait kerahasiaan dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan itu sebelumnya melarang pembukaan dokumen tanpa izin dari pemiliknya. Ketua KPU Afifuddin mengatakan langkah ini diambil setelah pihaknya mendengar aspirasi masyarakat. Menurutnya, KPU menggelar rapat khusus untuk menyikapi polemik yang muncul usai aturan tersebut diterbitkan. Ia menjelaskan rapat internal juga dibarengi koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Komisi Informasi Publik. Afifuddin menjelaskan KPU menghormati masukan yang berkembang di publik. Setelah pencabutan aturan, KPU memastikan data dan informasi terkait syarat capres dan cawapres akan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, mekanisme detailnya akan dikaji bersama lembaga terkait. Sebelumnya, KPU menetapkan 16 dokumen sebagai informasi publik yang dikecualikan. Dokumen itu mencakup ijazah, akta kelahiran hingga catatan hukum calon presiden dan wakil presiden. Di mana masih soal KPU begitu ya, yang sebelumnya mengeluarkan aturan menutup akses dari ijazah Capres-Cawapres, namun kini KPU mengklarifikasi dan meminta maaf Tribuners bahwa KPU meminta maaf karena keputusan nomor 731 tahun 2025 yang mengecualikan 16 dokumen Capres-Cawapres untuk dipublikasikan ini telah membuat keriuhan ataupun kegaduhan di tengah masyarakat. Dan ucapan permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh Ketua KPU Ada Afifuddin saat melakukan konferensi pers pembatalan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 di kantor KPU pada hari ini, Selasa 16 September. Pria yang akrab disapa Afif ini, Tribuners, mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah KPU ini menerima banyak kritikan dari masyarakat sipil dan pemantau pemilu serta kemudian menggelar rapat khusus. Afif juga mengatakan Tribuners bahwa peraturan yang kini sudah tak berlaku itu dibuat umum dan tidak memiliki maksud untuk melindungi siapapun. Afif juga menyebut aturan ini dibuat bukan untuk mengatur pemilu 2029 yang masih jauh pelaksanaannya. Nah, ia juga mengatakan bahwa setelah pembatalan keputusan ini, KPU akan kembali memedomani aturan yang sudah ada dalam memperlakukan informasi dan data bagi para calonnya. Karena menurutnya mekanisme perlindungan maupun keterbukaan dokumen akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Diketahui Tribuners, ini KPU menegaskan sebelumnya begitu ya, menegaskan tidak bisa membuka secara langsung ke publik beberapa dokumen yang dimiliki dari Capres, Cawapres untuk syarat pendaftaran termasuk ijazah kecuali
mendapat izin dari yang bersangkutan, dan hal itu sudah ditegaskan dalam keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 begitu tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan oleh KPU. Dalam keputusan tersebut, Tribuners, ada 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik tetapi berkaitan dengan syarat menjadi capres dan cawapres begitu ya. Salah satunya adalah soal ijazah. KPU menutup akses dokumen-dokumen termasuk ijazah milik calon presiden dan wakil presiden. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus memberikan sindiran pedas. Respons itu disampaikan Deddy Sitorus kepada wartawan pada Senin 15 September. Dikutip dari Kompas.com, Deddy menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki para capres dan cawapres dapat diakses publik. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui latar belakang para calon pemimpinnya. Lebih lanjut, Deddy Sitorus menegaskan ijazah capres dan cawapres yang bisa diakses merupakan hak dari warga negara. Sehingga Deddy menyebut warga tidak seperti membeli kucing dalam karung. Politikus PDIP itu juga mengaku tidak setuju dengan dalih KPU soal privasi hingga menutup akses ijazah capres-cawapres. Menurut Deddy, seorang pejabat publik sudah tidak memiliki privasi. Oleh sebab itu, Deddy menilai KPU tidak boleh merahasiakan dokumen dari para calon pemimpin. Sebaliknya, ia menilai KPU melanggar hak publik untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tidak bersifat rahasia. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Kami secara kelembagaan dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan berkaitan dengan perkembangan dari keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Pertama, KPU sebagai lembaga publik berkomitmen untuk senantiasa terbuka, inklusif dalam tata kelola informasi untuk pelayanan informasi yang lebih luas, serta tidak membatasi akses masyarakat terhadap penyediaan informasi bagi publik. Kedua, KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir berkaitan dengan keputusan ini 731 mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan akuntabel serta terbuka. Pada dasarnya publik berhak memperoleh seluruh informasi dari KPU. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakannya. Selanjutnya, KPU juga dalam penerbitan keputusan KPU nomor 731 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana kita tahu, sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua. PDIP ini mengomentari terkait aturan KPU yang mengubah dari keputusan atau penetapan sejumlah dokumen persyaratan capres dan cawapres begitu ya, yang tidak dibuka untuk umum. Nah, komentar itu disampaikan Tribuners oleh juru bicara PDIP yakni Muhammad Guntur Romli, dan di setiap kali menyangkut kepentingan dari Presiden ke-7 Joko Widodo hingga keluarganya. Kemudian Guntur mencontohkan Tribuners di mana revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan saat anak dan menantu Jokowi ini menjabat sebagai wali kota. Kemudian Guntur juga membeberkan ketika anak menantu Jokowi menjadi wali kota, KPK ini terkesan bisa dikendalikan. Guntur juga mengingatkan pernah ada wacana penambahan masa jabatan Presiden 3 periode yang menurutnya ini hampir diatur melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Tribuners lebih lanjut, Guntur juga menyinggung
terkait perubahan aturan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka begitu ya sebagai cawapres dalam Pilpres 2024 serta upaya revisi cepat Undang-Undang Pilkada yang sempat digagas demi jalan politik Kaisang dari Pangarep. Guntur juga mengatakan Tribuners bahwa perubahan aturan di KPU ini kembali memunculkan kecurigaan karena bersinggungan dengan isu ijazah palsu yang menimpa Jokowi dan Gibran. Sementara Komisi 2 DPR sekaligus politikus PDIP Deddy Sitorus ini juga memberikan sindiran pedas terkait langkah KPU, dan Deddy ini menegaskan seharusnya dokumen yang dimiliki oleh Capres-Cawapres ini dapat diakses publik. Dengan begitu masyarakat ini bisa mengetahui latar belakang dari para calon pemimpinnya. Dan lebih lanjut Deddy Sitorus ini juga menegaskan ijazah Cawapres dan Capres ini juga bisa diakses oleh publik, merupakan hak dari warga negara, sehingga Deddy juga menyebut bahwa warga tidak akan membeli kucing seperti dalam karung ketika dia benar-benar mengetahui sosok ataupun latar belakang dari calon-calon para pemimpinnya. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda meminta KPU untuk melakukan klarifikasi atas keputusan yang menetapkan dokumen persyaratan Capres-Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan dari akses publik. Menurutnya, keputusan itu menimbulkan pertanyaan terkait transparansi pemilu. Adapun Rifki ini juga mempertanyakan keputusan itu karena dibuat seusai seluruh tahapan pemilu selesai. Dilansir dari tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan Rifki pada Selasa 16 September. Lebih lanjut, Rifki menekankan keputusan semestinya dikeluarkan sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dimulai. Menurutnya, sangat penting adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan pemilu. Rifki menyatakan dokumen persyaratan pencalonan seperti ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana atau laporan harta kekayaan semestinya terbuka untuk publik. Adapun hal terkecuali jika tergolong rahasia negara atau menyangkut privasi yang dilindungi. Sebagai informasi, KPU menetapkan beberapa dokumen yang diserahkan oleh paslon presiden dan wapres saat pendaftaran tak bisa begitu saja dibuka ke publik. Keputusan itu tertulis dalam Keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 yang ditandatangani pada 21 Agustus 2025. Dua alumnus Universitas Gadjah Mada atau UGM melayangkan gugatan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia digugat ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah terkait dugaan ijazah palsu. Gugatan dengan mekanisme citizen lawsuit itu mulai disidangkan perdana pada Selasa 16 September 2025 siang. Dua orang yang menggugat ialah Taufan dan Bangun Sutoto. Tanya Jokowi, ada sejumlah pihak yang PDIP ini mengomentari terkait aturan KPU yang mengubah dari keputusan atau penetapan sejumlah dokumen persyaratan Capres dan Cawapres begitu ya yang tidak dibuka untuk umum. Nah, komentar itu disampaikan Tribuners oleh juru bicara PDIP yakni Muhammad Guntur Romli, dan dia menyinggung keputusan KPU yang menetapkan sejumlah dokumen persyaratan Capres-Cawapres ini sebagai bentuk informasi yang dikecualikan untuk publik. Nah, respons itu Tribuners disampaikan Guntur Romli melalui akun X pribadinya pada Selasa 16 September. Guntur ini mengatakan Tribuners
bahwa keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena sebelumnya aturan serupa ini tidak pernah menimbulkan masalah. Kemudian ia juga menilai pola perubahan aturan semacam ini sudah sering terjadi setiap kali menyangkut kepentingan dari Presiden ke-7 Joko Widodo hingga keluarganya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.